Jumat tanggal 23 April tahun 2021. Kota Waingapu, Sumba Timur. Dalam rangka pencegahan dan menurunkan angka kematian akibat virus corona di tahun 2021 ini, Bupati Sumba Timur secara langsung turun ke kelurahan-kelurahan di Kota Waingapu yang merupakan kelurahan yang warganya paling banyak terinfeksi positif virus corona di dua kecamatan, yaitu di Kecamatan Kota Waingapu dan Kecamatan Kambera. Untuk kecamatan kota terdapat di Kelurahan Kambajawa, Kelurahan Kamalaputi, Kelurahan Matawai dan Kelurahan Hambala. Sedangkan untuk Kecamatan Kambera hanya terdapat di Kelurahan Prailiu. Kecamatan Kambera merupakan kecamatan yang warganya terbanyak terpapar COVID-19 di Sumba Timur yang banyak mengalami kematian akibat COVID-19. Bupati berharap agar pegawai negeri sipil dan aparat desa yang bekerja di kantor kelurahan dan instansi kesehatan untuk bekerja lebih maksimal dalam hal memberi pengarahan, aturan dan social distancing yang lebih keras dan lebih ketat. Diminta agar setiap RT ada posko penanggulangan COVID dan posko-posko tersebut harus berada di rumah RT masing-masing. 5 poin penting dari Bupati Sumba Timur Christopher Praying saat pertemuan dengan RT RW, camat kota dan lurah di setiap kantor kelurahan di Kota Waingapu. 1. Yang terpapar COVID-19 harus disampaikan kepada RT RW agar dapat dipantau dengan baik. 2. Adanya posko COVID di setiap RT dan disarankan sebaiknya posko-posko tersebut berada di rumah RT. 3. RW bersama warga agar selalu mengawasi setiap tamu yang masuk, keluar dan harus selalu diadakan razia masker untuk setiap warga di wilayah RT RW. 4. Adanya surat penegasan dari camat dan lurah untuk menjadi pegangan bagi RT RW. 5. Identifikasi. Segera mengidentifikasi warga yang terpapar atau positif COVID-19 agar patuhi prokes dalam menjalankan karantina atau isolasi mandiri maupun yang masih di karantina atau isolasi terpusat dan setiap warga harus disiplin untuk tidak keluar rumah. Dari Kota Waingapu Media Sehati melaporkan. Salam sejahtera selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Rahayu. Mohon izin Pak Bupati yang kami hormati, yang kami kasihi, yang sama kami hormati saudara-saudariku, Bapak Ibu RT RW yang berkesempatan hadir. Terima kasih Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, ya, dari RW 7 Kambajawa. Menurut pendapat saya, Bupati, karena sekarang sudah transmisi lokal dan itu sudah terjadi sejak cukup lama, sehingga penularan yang dulu memakan waktu lebih lama sekarang lebih pendek. Dan tingkat penularannya juga semakin banyak. Nah, ini memang sangat baik sekali langkah yang ditempuh oleh Pak Bupati untuk memperkecil kontrol pada tingkat RT dan RW. Nah, karena dengan lingkup yang lebih kecil, kita akan lebih mudah untuk mencapai tingkat kontrol baik dalam penyembuhan mereka maupun pada efek penularannya. Kami di RT 9, kami mantap itu. Yang masuk itu harus lapor yang dari luar. Harus lapor ke kami pengurus RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampai Rahayu, salam sehat.
kami sangat mendukung ketika dari pemerintah melakukan razia masker. Mungkin salah satu bentuk yang bagus sekali menurut saya, terutama di tempat-tempat umum, di pasar. Ketika pagi itu banyak sekali masyarakat yang tidak memakai masker. Itu yang menjadi perhatian kita, Bapak Ibu. Kami dihantui oleh rasa ketakutan sebagai masyarakat kecil, takut sekali. Kalau kami sakit pilek saja atau batuk, pergi di rumah sakit cukil-cukil kami punya ibu, kami harus COVID. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami. Apa benarkah demikian ini atau kira-kira bagaimana ada cara lain kan? Kita dari rumah pakai masker, penjual di pasar semua tidak pakai masker. Kalau yang mestinya kita tetap kena. Saya kurang yakin dan percaya Bapak dia bisa terjamin kalau dia di rumah. Kenapa saya bilang begitu Bapak? 1 di antara 5 di dalam rumah, tidak mungkin dia tidak tatap muka langsung dengan yang 4 ini. Karena apa? Tidak ada bagian kesehatan yang kontrol di situ Bapak. Itu mungkin saya begini, kalau bisa kembalikan ke kesehatan, tidak boleh ada lagi mandiri di rumah. Ini kalau saya Bapak. Di sini sudah tahu bahwa sudah diinformasikan oleh Pak Lurah bahwa masyarakat yang terpapar pada RT-nya masing-masing Pak Lurah. Syukur puji Tuhan karena tidak semua lurah, tidak semua kepala desa sudah menginformasikan kepada RT-nya. Kalau di kelurahan sini ya sudah disampaikan pada RT bahwa masyarakat yang terpapar COVID seperti itu sudah yang kita harapkan. Ini juga kedatangan saya memastikan bahwa apakah RT juga di sini sudah tahu semua masyarakatnya itu ternyata sudah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Yang pertama-tama Pak, warga itu dinyatakan COVID itu berapa hari dinyatakan bahwa dia positif terinfeksi COVID. Jadi pertama. Di mana ada beberapa warga saya yang boleh bilang ada 1 orang yang meninggal pada saat itu. Dan ada juga yang reaktif, artinya bisa dia sakit dan bisa dia dikatakan. Sangat-sangat berbuat untuk yang paling pertama kebersihannya, jalan-jalan di jalan juga harus pakai masker. Tapi ini satu pertanyaan besar bagi kami masyarakat kecil, Bapak atau saudara. Batuk saja, pilek saja, pergi rumah sakit langsung dinyatakan kami COVID. Kira-kira itu saja bagaimana jalan keluar yang baik. Terima kasih.
memaksa saya untuk mengetahui secara lebih mikro, secara lebih mendetail ketika saya mendapatkan informasi dari tingkat KC dan RW. Oleh karena itu saya datang tadi. Kami sudah rapat berulang-ulang di tingkat puspita, di tingkat pemerintah daerah, di tingkat kecamatan sudah rapat. Secara resmi untuk kita mendapat perhatian supaya vaksin itu dipakai. Saya akan minta untuk kemudian karena faktor resikonya kita lebih besar di sini. Banyak orang yang sudah terpapar COVID-19. Pertanyaannya, apakah hanya 24 orang itu yang terpapar? Itu menjadi pertanyaan, karena bukan tidak mungkin juga ya orang yang tanpa gejala yang tidak diperiksa juga sudah terpapar. Kita tahu. Kita juga di sini mungkin di antara kita ya walau alam bisawab, siapa yang bisa memastikan semua. Kecuali kita semua sudah rapid antigen, sudah TCM atau sudah PCR, kecuali baru kita bisa pastikan. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, saya datang di sini sekarang ini untuk merespon berbagai persoalan. Kami hanya memohon untuk kiranya pengawasan terhadap masyarakat dalam hal tadi itu taat terhadap aturan prokes, protokol kesehatan ini ditingkatkan kembali, bila perlu keras seperti yang lalu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini juga menjadi persoalan untuk di tingkat bagaimana tadi dalam hal masyarakat untuk tadi sudah dihimbau, kalau saya lihat di DB itu ada dihimbau untuk setiap masyarakat yang kontak dengan yang positif COVID untuk datang periksa. Nah ini yang jadi kendala, ada opini di masyarakat mengeluarkan biaya. Masyarakat mengeluarkan biaya untuk pergi rapid test. Nah ini dari sisi ekonomi saja dengan kondisi yang sekarang sudah parah ini. Nah ini juga menjadi pertimbangan dari masyarakat untuk dia pergi periksa. Yang sebenarnya dia mau pergi periksa ini begitu. Artinya dia mau menyatakan bahwa dia punya diri benar ada terpapar COVID atau tidak. Yang jadi persoalan sekarang, biaya untuk pergi rapid test ini kalau ada isu yang bilang sampai 200 lebih, 100 lebih, begitu. Nah inilah yang menjadi kendala. Nah oleh sebab itu mungkin dalam kesempatan ini Pak Bupati ingin boleh disampaikan kepada kami artinya sehingga kami juga menjadi perpanjangan informasi kepada masyarakat apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi ketakutan dari masyarakat untuk dia pergi periksa begitu. Nah seperti disampaikan oleh Bupati tadi, memang betul. Kita tidak tahu di siapa yang ada sementara terpapar COVID ini, kita tahu yang OTG ini. Nah tapi ini salah satu yang menjadi kendala tadi di masalah biaya. Apakah ini menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan oleh masyarakat yang pergi ke puskesmas dan di puskesmas sana tidak ada biaya atau bagaimana, itu yang perlu kami juga dengar. Mungkin untuk sementara hanya 2 poin ini. Terima kasih Pak Camat. Harus yakinkan masyarakat bahwa tidak ada yang di-COVID-kan gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti ada giliran kita mau dikasih kesempatan untuk ini periksa rapid antigen, syukuri itu. Ini berkat juga, ini rahmat ini yang datang dengan ini, bukan tutupan. Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu saudara sekalian? Karena menemukan kalau misalnya ada di antara kita warga Merah Putih yang secara ini lebih awal kita ketahui bahwa nyata bahwa dia reaktif ini lebih bagus. Lebih bagusnya kenapa? Kita tahu dia punya gejala masih ringan.
bisa dikasih obat antivirus. Kami di kabupaten ini sudah ada posko, di kelurahan sudah ada posko, tentu di RT juga harus ada posko.